Orang yang selalu buruk sangka aja sama kita tuh orang yang sakit jiwa. Ngapain panik kita dengan orang yang sakit jiwa? Mesti kita doakan supaya sembuh sakit jiwanya. Doakan walaupun baik-baik, walaupun diam-diam. Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, jauhkan aku dari buruk sangka dan jauhkan dia dari buruk sangka, gitu. Sakit jiwa itu, orang yang menggibah itu sakit jiwa. Orang yang suka menghujat itu orang sakit jiwa. Nampaknya aja sehat fisiknya, tidak percaya. Orang yang tahu, saya buktikan, orang yang selalu menghujat sampai matinya sulit, itu artinya sakit jiwa. Lama kelamaan sakit jantung dia, geger otak. Selalu buruk sangka, akibatnya apa? Geger otak, tumor otak. Orang yang selalu dengki, benci, lama-lama akan kena tumor. Tumor payudara, kanker payudara, kena jantung. Gak percaya? Makanya biarin aja. Ngapain kita pusing? Doakan diam-diam supaya kita kasihan. Timbulkan rasa kasihan, itulah rahmatan lil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya menyandarkan diri kita kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah, aktivitas mencari nafkah, bersilaturahim, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semua itu adalah karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Semoga Allah meridhai kita semua dan selalu memberikan rahmatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau
di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudaraku di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Malam ini adalah detik-detik kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan. Malam hari ini, kaji yang mau kami angkat adalah sebelum terlambat, mari kita galang persatuan, menguatkan ukhuwah Islamiyah, saling memaafkan, tidak saling memfitnah, menggibah, mengadu domba. Kenapa kaji ini mesti saya angkat? Karena kondisi umat Islam di akhir zaman ini yang sama-sama kita ketahui sangat-sangat memprihatinkan. Orang tidak lagi resah dengan saling menuduh, tidak lagi takut dengan saling menghujat, tidak lagi khawatir dengan saling memfitnah, menggibah, membuka aib, dan mengadu domba. Akibatnya terjadilah perpecahan, permusuhan, bahkan tidak sedikit sesama kita itu saling membunuh. Perlu kita renungkan, apalagi nanti kita masuk kepada Ramadan, jangan sampai kita itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Seperti yang diriwayatkan, seperti dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, beliau pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan puasa ilal ju', kecuali hanya lapar, wa rubba, dan hausnya saja. Ya. Maka puasa kita nanti Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan harus kita jaga baik-baik. Berusaha semaksimal mungkin. Karena kondisi umat Islam di akhir zaman ini sangat-sangat memperhatinkan. Enggak ulamanya, enggak kiainya, enggak gusnya, enggak habaibnya saling caci maki, enggak ustadznya saling fitnah, saling hujat. Padahal sama-sama Islam. Kalau ditanya Nabi Musa apa Muhammad, sama-sama Nabi Muhammad. Dihukum tapi tak tahu dihukum. Padahal itu hukuman Allah. Ya, orang dakwah itu memang bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Seperti sahabat toh. Kayak manapun kerasnya Umar bin Khattab, nggak pernah di sejarah Umar bin Khattab itu kalau dakwah mencaci maki orang. Mbak tengok di buku sejarah, pernah Umar bin Khattab yang kerasnya kayak apapun nggak pernah mencaci maki orang. Cari sejarahnya itu. Pernahkah Umar mencaci maki umatnya dalam berdakwah?
orang berdakwah ini macam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras. Tapi kerasnya berakhlak. Ya, tahu sendirilah ya kondisi kita saat ini. Sangat memperhatinkan. Saling menuduh, saling menghujat, memfitnah, saling menggibah. Nanti ada ustadz sikit membuat video untuk bagaimana mentertibkan daerah, dibuat, nggak dukung, dihujat, akhirnya mengundang orang lain menghujat dia juga. Apa sih untungnya kayak gitu kalau kita mau berpikir? Yang suka menghujat, yang suka mencaci maki, coba berpikir kayak apa untung bagi kalian itu? Merasa benar sendiri atau merasa paling masuk surga sendiri? Atau sudah dijamin kalian masuk surga sama Allah? Dijamin. Apa sudah ada jaminan Allah menjamin kalian atau Rasulmu sudah berkata kepada kalian kau nanti sama aku di Al-Firdaus? Kenapa sih nggak bisa mendamaikan, membuat situasi dan suasana damai di negeri ini? Karena saling menuduh, saling menghujat, saling memfitnah, saling menggibah, membuka aib, namimah, adu domba. Apa akibatnya? Perpecahan, permusuhan di antara kita sesama umat Islam. Bahkan tidak sedikit yang saling membunuh. Murah nyawa sekarang. Nyawamu murah. Kayak merasa kita yang paling suci aja gitu. Merasa kita yang paling benar sendiri. Itulah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Beliau itu pernah menyindir begini, nanti di akhir zaman itu hancurnya Islam itu dibuat oleh umat Islam sendiri. Kejadian toh. Kenapa? Demi kepentingan individual, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan politik, mewujudkan ambisi dan keserakahan dunia, sehingga apa? Lupa mati. Orang yang suka menghujat itu lupa mati. Orang yang suka menggibah itu lupa dia dengan mati. Orang yang suka membuka aib orang lain itu lupa dia dengan mati. Apalagi sudah berani menghujat ulama, menghujat habaib, mencaci maki Gus, mencaci maki kiai, coba ada. Lupa dengan kematian dia. Nggak sadar kalau nanti ketika dia waktu gibah, Allah cabut di situ. Coba. Seneng kalau orang yang dia benci itu terbuka aibnya, tambah senang dia. Tambah dibuka-buka. Apalagi banyak yang dukung dia ketika dia buat video itu menghujat ulama lain, banyak yang komen positif mendukung dia. Oh, tambah senang dia, jengat kupingnya. Dan yuk sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita. Sadarkan diri kita. Sadarkah kita, orang-orang yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang engkau hujat, yang engkau maki, yang engkau fitnah itu saudaramu sendiri.
Wabil. Sadarkah kita wahai orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegaduhan yang dibuat akibatnya mencederai saudaramu sendiri. Akhirnya apa? Mereka yang membenci Islam, anti-Islam, dan memang ingin menghancurkan Islam, tepuk tangan, bersorak-sorak, tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena memang sudah ditunggu kerusakan Islam ini, kehancuran umat Islam, bukan agamanya. Agama Islam itu nggak pernah hancur, umatnya yang hancur. Kenapa? Dihancurkan oleh umatnya sendiri. Makanya perang sekarang ini bukan perang melawan orang kafir, bukan orang melawan orang-orang yang di luar Islam. Perang melawan saudara, perang saudara. Kenapa? Karena mereka itu menunggu, memang menunggu kerusakan umat Islam. Maka daripada itu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di mana saja berada, di Malaysia, di Singapura, di Dubai, di Arab, di Jawa, di Nusantara, seluruhnya di mancanegara, kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari yuk rapatkan barisan, galang silaturahim, ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang dianjurkan, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya kita sholat, puasa, zikir, sholawat paling rajin sampai nangis-nangis, menghujat hobi, mencaci maki ya juga. Jangan lagi, apalagi mau Ramadan, apalagi bulan Sya'ban. Detik mau selesai Sya'ban ini, masuk kita Ramadan, bulan suci harus kita sucikan. Ayo kita sucikan diri kita, itu bukan berarti mengaku suci. Maksimal mungkin kita itu bukan hanya sekedar puasa kita menahan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, yang kita baca tadi. Kita rapatkan barisan, kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Harus kembali benar-benar, supaya kita benar-benar kenal Tuhan, kenal diri. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai agama ataupun insan rahmatan lil alamin. Namanya rahmatan lil alamin, tidak pandang bulu. Jangankan kepada sesama umat Islam, umat Nabi Muhammad, di luar agama Islam pun kita sayang. Jangankan kepada manusia, kepada pepohonan pun kita rahmatan lil alamin. Jangankan kepada pepohonan, kepada hewan pun rahmatan lil alamin. Apalagi sama-sama manusia. Aku nak petir nih, sorry. Apalagi sesama manusia dan sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Mathalul mu'minin fi
tawadihim wa tarahumihim wa ta'ajibihim mathalul jasad idza istaqa minhu udwa tad'a lahu sair al jasad bisahari wal humma maaf. Kata baginda, perumpamaan orang-orang yang beriman itu kalau dia dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka, ibarat satu tubuh. Apabila satu bagian sakit, menderita, maka seluruh badan turut merasakannya. Kalau kaki kita tersandung, yang nangis bukan kaki yang kena sandung batu. Yang nangis itu mata, yang bilang aduh itu bukan kaki, yang bilang aduh itu mulut. Itulah seperti itu umat Islam itu. Bukan malah saling dipojokkan. Ayo, jangan dipukul, kita rangkul. Ini kalau udah perbedaan, pahamnya beda, dimusuhin. Kalau nggak satu pemikiran, dimusuhin. Kalau bukan sama-sama dari Ba'alawi, dimusuhin. Kalau sama-sama bukan dari Wali Songo, dimusuhin. Anggap enteng, anggap sepele dengan orang biasa. Mana rahmatan lil alaminnya? Itu Rasulullah ngajarin kita 14 abad yang lalu. Dekat, erat, kalau kita mau lekat kepada Allah. Dekatkan diri kita, hati kita kepada sesama muslim. Akrabkan kita sesama muslim. Karena di dalam diri manusia itu ada yang maha sayang. Karena di dalam makhluk Allah itu ada ruh. Ruh yang suci. Ada Tuhan di situ. Ada sifat Allah di setiap manusia. Gimana kita mau bisa membenci orang? Kalau kita menghujat manusia artinya kita menghujat Allah. Kalau kita menggibah manusia berarti kita menggibah Allah. Makanya saya begini, pernah curhat sama tuan guru saya. Andai ya, semua manusia itu dibukakan Allah, hatinya itu, pahamnya, penyadarannya, memandang bahwa semuanya itu Allah, nggak ada musuh-musuhannya ya. Paham dia tentang tasawuf itu, ya. Kalau nggak ada seperti ini, memang nggak berisik, nggak ada ceritanya dunia ini. Dibuat Allah tuh supaya ada cerita seperti sinetron. Makanya ada ulama, makanya ada yang dituakan, makanya ada ilmu tasawuf, makanya ada ilmu bagaimana kita menyadarkan, mengenal diri, mengenal Allah gitu. Supaya kalbu kita selamat. Coba pandangannya itu senyum aja, senyum aja gitu. Saling mendukung, saling mendoakan, enak. Umat Islam kalau di antara umat Islam itu seperti itu. Tapi kan nggak ada ceritanya memang. Wapi kabeh wisan. Mungkin Nabi nggak diturunkan. Adanya kita kajian ini kan karena memang ada ceritanya itu. Ya, kalau nggak ada nggak mungkin kami itu mengkaji tentang ini toh, kan? Ya begitu-begitu memang. Ya mudah-mudahan dengan kita angkat kajian malam hari ini tentang ini, kami pribadi disadarkan Allah. Umumnya buat kita semua yang mendengar dan memperhatikan kajian ini ya. Mati, kita pasti mati, sadarin itu, mati kita semua. Apa nggak takut lah kira-kira lagi menghujat orang mati di situ, coba mana? Belum sempat minta maaf lagi sama dia. Lagi menggibah nih, mati kau. Nah, itu bahasa Medannya gitulah itu.
Lagi menggibah nih, buka aib orang nih mati. Lagi ngetik, buka aib menghujat, di situ dicabut Allah. Mbak berpikir di situ kenapa sedikit? Apa kau abadi di dunia ini? Kekal kau di dunia ini? Tadi udah ada yang ngaku suruh datang Imam Mahdi. Jauh-jauh datang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ada pada diri sendiri kok. Jauh-jauh datang Imam Mahdi. Saudara, kalaupun kita ada perbedaan, baik itu perbedaan mazhab, perbedaan suku, politik, beda calon, suku bangsa, kita ini tetap satu juga. Kita tuh bersaudara. Selama dia Islam, saudara kita. Selama dia bersyahadat, saudara kita. Saudara, rasa persaudaraan kita hari ini berkurang. Benar. Rasa ukhuwah Islamiyah itu hilang. Nanti akrab sebulan, 2 bulan, tahu-tahu nanti musuhan lagi, saling hujat. Begitu. Kenapa hilang ukhuwah Islamiyahnya itu? Kenapa? Karena ada penyakit arogan. Sama-samanya dia berjuang. Sama-samanya mereka berjuang membesarkan satu organisasi misalnya. Gara-gara sepele sedikit pecah. Dulu saling merayu, saling memuji, sekarang saling menghujat. Begitu keadaan kita sekarang ini. Udah kenyang gitu, udah nggak heran. Ukhuwah Islamiyah ini gampang diucapkan itu. Mudah diucapkan. Yang sulit itu prakteknya. Ya prakteknya sekarang kita perhatiin sendiri lah, dan bahkan pada diri kita sendiri. Kita udah kuat nggak ukhuwah Islamiyah? Kalau kita pernah menghujat, kurangi, minta maaf. Kalau kita pernah menggibah orang, udah jangan lagi menggibah. Orang udah jelek, jangan dijelek-jelekkan. Orang udah bodoh, jangan dibodoh-bodohi lagi. Kita yang bodoh, kita yang jelek, kita yang rusak, kita yang banyak dosa. Orang lain itu benar. Pandanglah gajah di depan mata itu yang besar. Jangan terlalu memandang semut yang di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah di depan matanya nggak kenampak. Yang perlu kita sadari bahwa saudaraku, mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Wajib hukum. Kita lakukan untuk membentengi diri kita, untuk memperkuat persatuan sesama umat Islam. Apa itu? Pertama, yang harus kita lakukan untuk menutupi aib saudara kita yang seiman, seakidah, seagama. Teman-teman sekalian, ingat, rasa-rasanya tidak ada di antara kita ini yang namanya manusia yang terbebas dari kotoran, terbebas bersih dari aib, kecuali Nabi Muhammad SAW. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang terbebas dari cacat, kekurangan. Setiap kita ini
Yang namanya manusia pasti punya kelemahan. Untuk itu kita kalau sadar sama-sama punya kelemahan, punya cacat, punya aib, gak selayaknya sepantasnya kita menjadi yang seperti orang pepatah yang kami ucapkan tadi, gajah di pelupuk mata itu tak nampak, semut di seberang lautan kelihatan. Sadarin itu. Ketuk hati kita ini dengan kalimat ini. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita harus jaga kehormatan mereka. Inilah tasawuf. Inilah tasawuf. Inilah tauhid. Inilah agama tauhid. Jangan kita ngaku ngaji tasawuf, buka aib orang juga iya. Di mana ngaji tasawufnya? Kitab apa? Siapa gurunya kalau begitu? Apa yang dia dapat? Gak bakalan sampai kepada Tuhan. Maka dalam tasawuf itu yang awal-awal dulu kami ucapkan utarakan, awal kita masuk tasawuf itu mengambil dari huruf tanya itu adalah taubat. Zahir batin semuanya taubat. Taubat hatinya, lisannya, pikirannya, jarinya. Taubat menghilangkan semua hal-hal yang berbau maksiat. Jangan udah kita ngaji tasawuf, semakin kencang pula kita menghujat orang, memandang orang salah. Tasawuf apa yang dipelajarin? Makin kencang pula dia membuka aib saudaranya sendiri. Dirusak kehormatan orang lain. Seharusnya kita saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak mengumbar-ngumbar aib mereka yang dapat menimbulkan tersinggungan sampai berujung pada permusuhan. Akhirnya saling bunuh-bunuhan, saling santet, saling kirim sana, kirim anu, ya kan? Saling kirim sihir. Coba dengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari minannar, dari api neraka. Dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah pernah dengan tegas, adalah kejahatan bagi seorang muslim, kata beliau, mempermalukan saudara muslim lainnya. Jahat tuh orang, neraka tempat. Makanya kalau udah tahu ini sifat jahat, jangan diikutin juga. Berarti orang jahat. Dia memang gak pernah mencuri, tapi suka mempermalukan saudaranya sama muslim, itu orang jahat. Memang dia nggak pernah ngerampok, bahkan dia rajin sholat, tapi suka mempermalukan saudaranya. Itu orang jahat, masuk neraka. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan Buya, bukan Abah, bukan kami. Nabi yang ngomong. Nabi, woi, Nabi yang ngomong. Bukan Buya Mukhlisin. Woi, Nabi yang ngomong. Itu tadi yang pertama ya, harus bisa menutupi aib saudara kita. Itu kalau kita mau benar-benar kenal sama Tuhan. Kemudian yang kedua, memaafkan. Harus bisa kita memaafkan. Sebelum dia minta maaf, taunya dia suka menghujat kita, suka menggibah kita, udah maafin, senyum.
Karena itu sebuah panggilan. Kan Mi'raj tuh begitu kan, Mi'raj. Ketika Rasulullah Mi'raj naik, Nabi Muhammad dipanggil sebelah kanan, Muhammad berhenti sebentar. Nabi Muhammad nggak noleh. Panggilan kiri lagi, Muhammad berhenti sebentar. Nabi Muhammad nggak noleh, karena itu panggilan lagi depan. Ya apa aja orang menggibah, orang menghujat, orang muka aib, itu panggilan. Tugasku, tujuanku, ta'rifku ilahi anta maksudi. Kalau yang lain begitu tekadnya. Jangan dengarkan, jangan kalah dengan hujatan orang. Hujatan manusia, hujatan nafsu manusia kok kalah. Kalau udah tujuannya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu adalah hal yang muslim yang kuat. Dia merasa bahwa Allah selalu bersamanya, malaikat-malaikat Allah bersamanya. Kan begitu Mi'raj. Nabi Muhammad itu dikawal dengan malaikat Jibril. Bahkan ruh Nur Muhammad pasti selalu menerangkan jalannya. Kalau kita balas juga orang, kejahatan orang, apa bedanya kita dengan dia? Anjing gonggong, kita gonggong juga. Apa bedanya kau dengan anjing? Ngapain kau balas gonggongan anjing? Sama aja kita dengan anjing yang gonggong. Diam aja udah, diam, tengokin aja. Kan capek anjing itu. Gonggong capek itu, jangan dilempar, biarin aja. Lewat, jalan terus, tujuanku ke Allah. Begitu. Peduli amat orang mau menghujat, orang membuka aib, orang mau fitnah, peduli panggilan. Ujian hati kita. Peduli kita itu. Gitu, jangan dibalas juga. Kalau mau jadi manusia yang kuat, menjadi umatnya Nabi Muhammad, begitu. Maafkan. Harus bisa kita maafkan. Maafkan sebelum dia minta maaf. Maafkan. Berat memang. Nggak gampang. Apalagi udah jelas-jelas dia udah buat jahat aja sama kita. Ya. Tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Teman, sahabatku, semuanya dengarkan. Tak ada gading yang tak retak. Yang tak retak namanya berarti bukan gading kan. Tak ada manusia yang lepas dari kesalahan, bro. Harus dipahami itu. Jangan merasa nggak punya dosa kita. Jangan merasa tak punya dosa. Jangan merasa tak punya salah. Jangan selalu memandang kayak Dajjal, memandang sebelah mata saja. Maka manusianya itu yang memandang sebelah mata orang lain, memandang salah orang lain, itu Dajjal itu. Dajjal. Karena Dajjal itu matanya buta sebelah. Itu Dajjal. Selalu memandang salah orang lain, buruknya orang lain, nggak pernah diingatnya benernya, baiknya nggak dipandang deh. Lagi pula kita nggak perlu, kalau yang udah sadar nggak perlu juga orang lain itu suruh mengingat salah kita, benarnya kita, nggak perlu juga sama kita itu. Biarkan aja penduduk langit yang memandang itu. Cuman bagi kita ini, kok nggak sadar-sadar sih kita banyak salah daripada orang lain gitu. Padahal dosa kita tuh lebih banyak dari orang lain. Jangan seperti Dajjal yang memandang mata dengan mata sebelah. Maka tak ada gading yang tak retak. Yang tak retak namanya bukan gading. Tak ada manusia yang lepas dari kesalahannya. Karena pada dasarnya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Namun sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf dan menerima maaf dan bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, itu jalan yang kedua. Memaafkan. Kemudian apa yang kita lakukan? Berbaik sangkalah. Belajar untuk berbaik sangka kepada siapa? Berbaik sangka. Baik aja sangka kita sama orang. Jangan terlalu mudah kali kita terjebak untuk buruk sangka. Jangan mudah terpancing. Orang yang selalu buruk sangka itu orang sakit jiwa. Buruk sangka aja kerjanya. Sakit jiwa itu sebenarnya. Makanya nggak usah panik kalau ada orang selalu buruk sangka aja sama kita. Itu nggak usah panik karena dia sakit jiwa. Ngapain panik sama orang sakit jiwa? Orang selalu buruk sangka aja sama kita tuh orang yang sakit jiwa. Ngapain panik kita dengan orang yang sakit jiwa? Mesti kita doakan supaya sembuh sakit jiwanya. Doakan walaupun baik-baik, walaupun diam-diam. Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, jauhkan aku dari buruk sangka dan jauhkan dia dari buruk sangka, gitu. Sakit jiwa itu, orang yang menggibah itu sakit jiwa. Orang yang suka menghujat itu orang sakit jiwa. Nampaknya aja sehat fisiknya. Tidak percaya. Orang yang tahu, saya buktikan, orang yang selalu menghujat sampai matinya sulit, itu artinya sakit jiwa. Lama kelamaan sakit jantung dia. Geger otak. Selalu buruk sangka, akibatnya apa? Geger otak, tumor otak. Orang yang selalu dengki, benci, lama-lama akan kena tumor. Tumor payudara, kanker payudara, kena jantung. Nggak percaya? Makanya biarin aja. Ngapain kita pusing? Doakan diam-diam supaya kita kasihan. Timbulkan rasa kasihan, itulah rahmatan lil alamin. Ngapain kita panik? Takut, kayak nak TK aja takut-takut kita sama orang suka menghujat kita. Doakan, kasihan. Dan kita jangan pula menghujat orang. Ini menghujat orang mau dihujat marah, mencaci maki orang mau dicaci maki orang marah, digibah orang marah, menggibah orang paling rajin. Egois sekali kau bah. Kalau menggibah orang nomor satu, digibah marah. Ngapain kau marah? Kau suka menggibah orang kok marah? Alah. Ngapain kau marah ketika orang lain menghujat dirimu? Kau suka menghujat orang kok kau marah? Egois sekali ku tengok kau. Jijik kan aku tengok. Iya paling enak, namanya nikmat. Gak terasa, hati-hati itu, jangan kurangilah. Rusak nanti kita, sia-sia, kebakar nanti amal ibadah kita tuh nggak diterima, kebakar, seperti besi yang kebakar. Maksimal mungkin kita, memang walaupun berat, tapi harus kita gitu kurang. Biasakan lisan kita terus, zikir hati kita, kurangin. Maka udahlah, kalau kira-kira yang bergaul itu suka menggibah, hindarin. Lagi masuk live, tahu hostnya ataupun tamu-tamunya lagi menggibah orang, udah turun, hindari begitu. Sama aja, walaupun kau cuma dengar saja, tapi kau mendengarkan orang menggibah, sama aja kau dengan orang menggibah itu. Sama kau menjudi, orang nengok judi, kau nggak main judi, tapi kau nengok ya ada polisi di situ, yang ditangkap tuh orang yang bukan main judi aja, kau pun yang ditangkap sama polisi. Nggak ada alasan takut, pak nengok aja pak, nggak ada, masuk kantor, kau terangkan nanti di kantor, baru kau terangkan, kena tangkap juga, walaupun cuma nengok, sama lah itu. Udah tua kita, sekali lagi udah tua, kita nggak selama di dunia ini. Nanti sekali lagi dengarkan ini, pada waktu kau menggibah, sadarkah ketika kita menghujat orang mati di situ, ketika kau menggibah orang mati di situ, ketika kau membuka aib orang kau mati di situ. Pernah kau pikirkan nggak di situ? Pernah kita pikirkan nggak? Pernah kita pikirkan nggak?
Pernah kita pikirkan nggak hal itu? Woi, nggak takut apa ya dengan kematian kita? Nanti di akhirat kita nyari-nyari orang kita hujat, berbilion-bilion manusia kumpul di sana. Begitu sakaratul maut kita dinampakkan ini, dibukakan Allah, beng. Orangnya udah mati duluan ataupun orang yang kita hujat udah jauh ke mana? Kemana kita mau cari? Di akhirat nanti berbilion-bilion manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Berbilion-bilion manusia itu kita nyari, kemana kita mau carinya itu? Kita doakan aja baik-baik. Udah diam. Diri kita dulu harus kita hindari ini tuh. Diri kita dulu harus kita hindari, kita nggak pernah menghujat, menghibah, kurang itu. Yang kita suka menciptakan kurang, ya udah totalkan, habiskan. Nggak perlu lagi tuh. Nggak diterima kita amal kita nanti. Percuma capek tok, jengkang-jengking aja capek siang malam. Tahajud kok malam 4 rakaat pun percuma kalau kau menggibah. Capek. Apalagi bulan Ramadan nih, hati-hati. Bulan Ramadan tetap harus dijaga kita ya. Nah, itulah langkah kita. Jangan suka buruk sangka sama orang, jangan suka membuka aib saudaranya, dan harus kita perkuat ukhuwah Islamiyah mulai sekarang. Bismillah. Bismillah. Jangan suka mengadu domba. Jangan suka menghujat. Ini zaman-zaman sekarang ini suka begitu. Zaman akhirnya udah memperhatinkan kali. Aku kadang-kadang nangis nengok. Yang membuka aib yang kita anggap Gus, yang dibuka ulama. Seneng pula, apalagi kalau ada yang komen itu dukung dia, seneng, paling seneng dia tuh. Semakin dia buat lagi video itu. Nauzubillah min zalik. Seakan-akan dia pula yang paling pintar, paling benar, paling suci. Ya, kita perkuat, kita betengi tali persaudaraan sesama kita. Dari manapun kita berasal, walaupun berbeda pandangan politik, kelompok, paham, mazhab, aliran, yang penting dia umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad, berarti kau saudaraku, aku saudaramu. Wujudkan. Tepuk tangan nanti orang yang anti Islam, yang benci kepada Islam. Sorak-sorak mereka di luar sana. Mulai sekarang kita realisasikan dengan saling memaafkan, saling tolong menolong, berbaik sangka, dan saling mendoakan. Doakan yang baik-baik. Teman-teman sekalian, malam ini sekalian kami memohon maaf kalau ada salah mengkaji kajian selama ini, ada kesalahan kata yang tersinggung dengan kalam-kalam yang keluar dari mulut yang banyak dosa ini. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoa yang terbaik buat kita semua. Semoga Allah menyempatkan kita, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini, dan kita ambil manfaat untuk benar-benar beribadah dan bertobat, mensucikan diri di Ramadan tahun ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.